Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Adam, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan meresume materi saya tentang takhrij hadis untuk memenuhi tugas final saya dari mata kuliah ilmu hadis. Baik, langsung saja definisi takhrij hadis. Takhrij hadis adalah proses atribusi suatu hadis hingga sampai pada kolektor hadisnya. Secara harfiah, takhrij hadis diseret dari kata kerja kharaja dan dapat didefinisikan ke dalam tiga arti. Pertama, penetapan sumber-sumber hadis, istimbat. Kedua, pemaparan atau penjelasan terkait sumber-sumber hadis melalui metode yang benar, auji. Ketiga, sebuah cara dan pengetahuan untuk menemukan sumber-sumber hadis, tadrib. Sedangkan secara terminologi, pengertian takhrij hadis sendiri juga dibagi menjadi tiga definisi. Yang pertama, meriwayatkan dan menjelaskan hadis beserta matan dan sanadnya secara sempurna dan terperinci, ibros dan ikhraj. Kedua, meneliti dan meriwayatkan hadis dari kitab-kitab tertentu dengan menyebutkan sanad dari kolektor hadis yang sesuai dengan kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, mengarahkan dan meneliti suatu hadis menurut sumber-sumber dari kitab asalnya beserta dengan menyebutkan sanad periwayatannya, sekaligus menerangkan kualitas hadis-hadis yang telah ditakhrij apabila memang dibutuhkan. Sedangkan menurut Mahmud At-Tohan, takhrij hadis adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal suatu hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang mana di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut apabila memang dibutuhkan. Nah, selanjutnya tujuan takhrij hadis. Tujuan takhrij hadis adalah yang pertama, mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Yang kedua, mengetahui jumlah sanad hadis. Yang ketiga, mengetahui jumlah perawi yang terlibat. Yang keempat, mengetahui ada tidaknya syahid atau muttabi pada sanad hadis. Yang kelima, mengetahui kualitas sanad suatu hadis. Dan yang keenam, mengetahui kualitas atau pangkat dari suatu hadis. Adapun manfaat takhrij hadis adalah yang pertama, mengetahui sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, memperjelas keadaan sanad suatu hadis dengan membandingkan berbagai macam periwayatan, maka dapat diketahui kualitas dari hadis tersebut, baik dari sisi munqati atau maudu'nya maupun sahih dan atau dhaifnya. Yang ketiga, memperjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh. Terkadang dalam suatu riwayat kualitas hadis dalam taraf dhaif, namun dengan takhrij kemungkinan bisa didapati riwayat lain yang ternyata sahih, sehingga sebab hadis sahih tersebut kualitas hadis yang awalnya dhaif dapat terangkat ke derajat yang lebih tinggi. Nah, sejarah munculnya takhrij. Lahirnya kegiatan takhrij hadis ini muncul seiring dengan berkembangnya berbagai macam disiplin ilmu lain seperti fiqh, tafsir dan sejarah, yang mana di dalam karya-karyanya terkadang beberapa ulama tidak menyetuskan sumber-sumber hadis yang mereka kutip di dalamnya. Hal inilah yang mendorong para ulama ahli hadis untuk memunculkan sebuah metode khusus untuk menemukan sumber-sumber hadis pada kitab asalnya secara lengkap dan sistematis, yang akrab kita sebut dengan takhrij hadis. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber-sumber asli dari suatu hadis serta menjelaskan metode dan kualitas dari hadis-hadis tersebut sesuai dengan kualitasnya. Dari kegiatan inilah akhirnya bermunculan berbagai macam kitab yang mengangkat tema tentang takhrij hadis. Kitab takhrij yang hadis yang pertama kali muncul adalah karangan Al-Qalib Al-Khatib Al-Baghdadi. Berikut metode-metode takhrij hadis yang lumrah digunakan untuk kegiatan takhrij hadis. Yang pertama, takhrij melalui lafaz dalam matan hadis. Dalam penggunaannya, metode ini bergantung pada lafaz-lafaz yang ada di dalam matan hadis. Nantinya lafaz yang ditemukan ada kalanya berupa isim maupun fiil, namun kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan lafaz yang berupa fiil. Di dalam metode ini, hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian matan hadisnya saja, sedangkan nama periwayat serta nama-nama kitabnya dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Para ulama penyusun kitab takhrij dalam metode ini menitik beratkan pada peletakan hadis menurut lafaz-lafaz yang asing semakin asing,
gharib, lafaz yang dicari maka akan semakin mudah pencariannya. Nah, metode yang kedua adalah takhrij hadis melalui lafaz pertama dalam matan hadis. Dalam praktiknya, metode takhrij ini tergantung dari lafaz pertama pada matan hadis. Dalam fokus penelitiannya, metode ini juga mengkodifikasikan lafal pertama dari setiap hadis sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Menjadi suatu keharusan dalam penggunaan metode ini untuk mengetahui lafaz-lafaz pertama dari setiap hadis yang akan diteliti. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan melihat huruf pertama dari lafaz awal matan hadis melalui kitab takhrij yang disusun untuk mendukung penelitian dalam metode ini. Demikian juga dengan huruf kedua dan seterusnya. Di antara kitab yang menjadi instrumen dalam penelitian menggunakan metode ini adalah Al-Jami' As-Sagh min Hadis Al-Rashi Al-Madhir karya Imam As-Suyuti. Nah, metode yang ketiga adalah takhrij hadis melalui perawi pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis. Para penyusun kitab-kitab takhrij dengan menggunakan metode ini mencantumkan hadis-hadisnya sesuai dengan nama perawi pertamanya. Banyak kita temui dalam ceramah agama, banyak potongan hadis yang dikutip hanya dengan menyebut perawi pertama sebelum matan hadis. Kemudian kolektornya disebut setelah matan, ataupun keduanya diletakkan setelah matan. Ketika menemui kasus demikian, maka penggunaan metode ini sangat efektif untuk menemukan sumber-sumber hadis asalnya. Langkah pertama dalam penggunaan metode ini ialah dengan mengenal terlebih dahulu para perawi pertama hadis yang akan ditakhrij dengan melihat pada kitab-kitab asalnya. Kemudian mencari nama dari perawi pertama tersebut dalam kitab takhrij yang menggunakan metode ini. Lalu mencari hadis yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama. Apabila sudah ditemukan, maka kita juga akan mengetahui ulama hadis yang meriwayatkannya. Nah, metode yang ketiga adalah takhrij melalui tema hadis. Takhrij dengan menggunakan metode ini didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti. Maka dari itu metode ini hanya akan efektif apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tema dari suatu hadis. Langkah pertama dari metode ini adalah dengan mengidentifikasi tema dari hadis yang akan diteliti, kemudian menelusuri hadis tersebut baik dengan menggunakan kamus-kamus hadis maupun langsung pada sumber-sumber asal hadisnya. Keistimewaan dari metode ini adalah yang pertama, metode ini tidak membutuhkan pengetahuan lain di luar tema hadis seperti kepastian lafaz pertamanya atau kemampuan penggunaan. Yang kedua, bahasa Arab dan perubahannya serta yang lainnya. Yang ketiga, mendidik ketajaman akan pemahaman terhadap suatu hadis. Yang keempat, memperkenalkan maksud hadis kepada peneliti hadis dengan hadis-hadis yang serupa. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, terkadang sulit untuk menyimpulkan kandungan hadis sehingga sulit pula untuk menemukan temanya. Dan terkadang pemahaman yang ditangkap oleh peneliti tidak sesuai dengan maksud dari penyusun kitab asal, sehingga arah dan tema dari hadis yang dimaksudkan oleh penyusun kitab tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh peneliti. Metode yang kelima adalah takhrij hadis melalui kualitas hadis. Jika dalam metode-metode sebelumnya takhrij hadis dimulai dari suatu hadis yang telah diketahui, maka pada metode terakhir ini penelitian hadis berangkat dari pengetahuan akan klasifikasi dari kualitas suatu hadis. Metode ini sangatlah membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan pada status hadis, seperti hadis qudsi, hadis yang sudah masyhur, hadis mursal, dan lain-lain. Kelebihan dari hadis ini adalah mempermudah proses takhrij. Sebab sebagian besar hadis yang dimuat didasarkan pada sifat-sifat hadis yang sedikit, sehingga tidak memerlukan pemikiran yang lebih rumit. Sedangkan kekurangan dari hadis ini terdapat pada cakupan ruangnya yang sangat terbatas, sebab sedikitnya hadis-hadis yang dimuat di dalamnya. Selanjutnya, langkah-langkah mentakhrij hadis. Langkah-langkah tersendiri dalam proses takhrij hadis diantaranya: yang pertama, mengetahui lafaz awal matan. Yang kedua, mengetahui salah satu lafaz dari matan. Yang ketiga, konsultasi ke kamus hadis. Yang keempat, menulis hadis yang ditemukan beserta sanadnya. Yang kelima, melakukan iktibar. Yang keenam, menyusun skema sanad. Yang ketujuh, meneliti sejarah perawi. Yang kedelapan, analisa kualitas dan kuantitas sanad. Dan yang kesembilan, menyimpulkan hasil takhrij dan penelitian. Nah, itulah tadi resume dari materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.